Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Diantara dalam acara renungan. Jadi uh, pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, jadi terkait dengan uh, virus corona ini. Jadi ada yang bertanya tentang bagaimana pandangan Bapak sebagai orang Hindu terkait dengan isu virus corona atau COVID-19 ini yang diduga adalah senjata biologis yang dibuat oleh uh, seseorang untuk uh, sebagai senjata dalam perang. Kemudian bagaimana pandangan Bapak sebagai orang Hindu, dan bagaimana Bapak menyikapi tentang virus yang menelan banyak korban jiwa. Itu pertanyaan yang akan yang bahas pada kali ini. Sebelumnya terima kasih pada saudara yang telah mengirimkan pertanyaan kepada saya. Kita sebagai orang Hindu mengenal beberapa konsep ajaran yang tertuang di dalam Pustaka Suci Weda, yang mana di dalamnya ada beberapa pembahasan terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi untuk menanggapi suatu hal. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada Satyawadin, kemudian yang kedua ada Budiwadin, kemudian ada Premawadin, dan juga Santiwadin. Jadi terkait dengan Satyawadin, kita menanggapi sesuatu itu harus berdasarkan dari data atau petunjuk dari sebuah kepustakaan atau data-data yang ada. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan langsung menyimpulkan, katanya begini, katanya begitu. Jangan langsung kita simpulkan seperti itu. Jadi kita harus jeli di sana. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita dengar harus kita saring dengan data-data yang ada, dan harus ada info resmi. Jadi supaya tidak nantinya menjadi sebuah fitnah. Kemudian Budiwadin, kita juga ketika kita mendengar suatu informasi, kita harus mencerna menggunakan akal sehat. Akal sehat. Jadi masuk akal nggak? Logikanya masuk nggak? Tuh. Secara sudut pandang, secara akal sehat, sekejam-kejamnya pemimpin, rasanya tidak mungkin untuk rela mengorbankan seluruh penduduknya yang notabene nantinya akan berdampak buruk juga pada beliau. Contohnya, kalau seandainya ini benar, kalau seandainya ya, kita kan perekonomian ini rusak, tidak stabil, pasti akan berpengaruh yang sangat, memiliki pengaruh yang sangat besar dengan
kemajuan negara. Itu pasti. Jadi kita harus saring dulu dengan akal sehat kita. Masuk akal enggak? Seperti itu. Kemudian ada yang namanya prema wedding. Pastinya ini cinta kasih. Cinta kasih. Jadi tidak mungkin seperti yang saya katakan barusan, tidak mungkinlah rasanya untuk mengorbankan banyak orang. Ya, banyak orang dalam kaitan nyawa ya. Sampai hilang nyawa seseorang sebegitu banyaknya untuk sebuah kepentingan. Jadi semua orang pasti memiliki rasa cinta kasih. Seperti itu. Kemudian Santi Wadin. Jadi kita menerima informasi, kita serap dulu sesuai dengan datanya, kemudian kita cerna dengan akal sehat kita untuk mencapai sebuah kedamaian. Jadi jangan sampai kita resah, panik, yang nantinya justru akan mempersulit kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus kita harus belajar menyikapi sesuatu itu dengan bijak gitu, supaya tidak terjadi keresahan. Jadi baru menerima informasi seperti ini langsung kita sebarkan, jangan seperti itu. Jadi kita cerna dulu, karena dengan pesatnya perkembangan teknologi dan media informasi, pastinya segala bentuk informasi itu akan sangat cepat menyebar, terlepas dari informasi itu benar ataupun tidak gitu. Jadi kita jangan menjadi penyumbang untuk keresahan di masyarakat itu. Kemudian di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 27 dikatakan bahwa Jatasyahi Dhruva Merkyur Dhruvam Janma Mertasyacha Tasmad Apari Hari Rete Na Tuam Sesitum Arhashi, yang artinya adalah orang-orang yang sudah dilahirkan, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi kita dilahirkan, hidup, mati itu sudah pasti. Kemudian orang yang mati, kelahiran itu adalah sesuatu yang sudah barang tentu. Jadi pasti akan ada kelahiran kembali. Karena itu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tidak dapat kita hindari semua hal itu. Kita di Hindu mengenal yang namanya ada hukum karma. Jadi menyikapi dari banyaknya korban dari virus COVID-19 ini ataupun corona ini, kita jangan menyesali itu ya, karena kematian itu sudah barang pasti. Kita yang hidup pasti nanti akan mati, tetapi harapan kita adalah mati atau meninggal dengan tepat, dengan benar. Jadi ibarat pohon pisang, dari tumbuh kemudian
kemudian berbuah, matang, baru mati. Jadi pohon pisang itu filosofinya adalah tanpa kita bunuh pun ketika sudah waktunya pasti akan meninggal. Itu harapan kita. Jadi ketika sudah waktunya kita harus siap. Nah, itu harapan kita. Terkait dengan virus ini, mungkin saja ini memang sudah menjadi jalan Tuhan. Karena kita tidak bisa melawan itu. Di dalam Bhagavad Gita juga, di Adhyaya 3 sloka 5 disebutkan, Nahi kaschit kesanam api jatuh tisthati akarma kerta karyate ya awaisah karma sarwah prakti jair gunai. Ya, artinya adalah semua orang dipaksakan untuk tidak berdaya yang diperoleh oleh sifat-sifat material. Kan tidak ada seorang pun yang sanggup atau dapat menghindari berbuat sesuatu, bahkan sesaat pun. Jadi tidak ada yang bisa menghindari itu. Semua akan terikat oleh karma. Di dalam Sarasamuccaya disebutkan, apan ikang manah ngarannya ia ika witning indri ma prawartita ia ring suba karma. Jadi sesungguhnya segala bentuk perbuatan baik buruk yang kita terima ataupun yang kita lakukan itu semua berawal dari pikiran. Jadi dengan berpikir pun kita sudah berkarma gitu. Jadi berkaca dari itu, kembali lagi ke Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 27. Itu sesungguhnya setiap makhluk itu sudah memiliki karma. Jadi itulah yang akan menentukan. Makanya dikatakan bahwa setiap orang yang lahir pasti akan mati. Dan orang yang mati, kelahiran itu adalah sudah barang yang pasti. Karena semua ada ikatan dari karma. Karma itu mempengaruhi kelahiran kita. Jadi ada yang disebut dengan punarbawa atau samsara. Gitu. Jadi itulah kita di Hindu diajarkan seperti itu. Nah, menyikapi dari hal itu, kita sekarang lakukan yang terbaik. Ada anjuran untuk tidak keluar rumah, untuk tidak bepergian, tidak melakukan kumpul-kumpul. Himbauan-himbauan dari pemerintah itu lakukan. Imbangi juga dengan berdoa, wujud nyata. Bersihkan lingkungan, semprot dengan desinfektan, ataupun kita seandainya baru pergi, jangan lupa kita dananya mencuci tangan, kurangi bersentuhan dengan kolega kita. Ya, bukannya kita tidak mau bersosialisasi, tapi karena keadaan dan situasi yang memaksa kita untuk membatasi interaksi saat ini, mari kita lakukan. Jadi ingat, di dalam Sarasamuccaya sloka 14 disebutkan, ikang dharma ngarani hanuning marga ring suara itu. Kadi gatining perahu an banyaga nan tasing-tasing, yang artinya
Dharma, disebut dharma atau perbuatan, itu sesungguhnya adalah media atau jalan untuk kita menilai kehidupan. Jadi kita harus berbuat. Tidak cukup hanya berserah kepada ide Sang Yang Widi Wangsa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kita tidak melakukan apa-apa, sama saja itu bohong. Jadi tidak ada gunanya kalau kita hanya berserah tanpa kita melakukan usaha, tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa kita berkarma, tanpa kita melaksanakan swadharma kita. Pemerintah memberikan instruksi, memberikan himbauan, kita sebagai masyarakat itu memiliki kewajiban atau swadharma untuk menaati itu, lakukan itu. Jadi jangan membohongi diri. Dalam bahasa Bali dikatakan subut bengkung gitu. Jangan kita ngeyel, jangan bengkung. Mari kita lakukan demi kehidupan kita yang lebih baik, untuk menyikapi virus-virus atau situasi yang saat ini terjadi. Begitu. Kemudian ada yang bertanya, adakah doa ataupun japa atau yang bisa kita lakukan untuk memohon kesehatan, kesembuhan ataupun keselamatan? Jawabannya ada. Salah satunya bisa kita lihat di dalam Rigveda Mandala 7 Sloka Sukta 59 mantra 12, itu mantra Trayambakam, yang mana ini adalah Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Ya Bandanam Rityor Muksi Ya Mamritam. Ya, seperti itu. Jadi Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Ya Bandanam Rityor Muksi Ya Mamritam. Yang artinya, ya Tuhan, dalam wujud Trayambakam, berikan kami keselamatan, berikan kami kesehatan, hindarkan kami dari kematian, hindarkan kami dari kematian yang salah. Itu. Jadi mari kita lakukan. Ingat pesan saya, berdoa, berkarma, lakukan sesuai dengan instruksi. Dan silakan digali-gali lagi segala bentuk mantra atau ajaran-ajaran di dalam agama Hindu yang bisa kita jadikan referensi untuk menenangkan jiwa kita dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Ya, mungkin sekian saja untuk jawaban saya. Semoga bisa istilahnya sedikit mencerahkan hati kita, membuka wawasan kita, dan memberikan keikhlasan di dalam diri kita untuk menghadapi segala cobaan yang terjadi saat ini. Rekan-rekan yang mungkin ingin
tahu sesuatu, kemudian ingin membahas sesuatu yang ingin saya bahas di dalam video ini atau di video-video selanjutnya, silakan uh, komen di kolom komentar, tulis komentar di kolom komentar, kemudian jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan di share. Jadi jika Bapak Ibu atau saudara-saudaraku umat sedharma ataupun agama lain yang seandainya merasa video ini bermanfaat, silakan dipakai. Kemudian jika menurut Bapak Ibu saudaraku tidak bermanfaat untuk Bapak Ibu, silakan di share juga, supaya siapa tahu untuk yang perlu informasi, yang membutuhkan, bisa mengetahui. Jadi tidak ada salahnya berbagi. Baik, semoga segala bentuk musibah yang terjadi saat ini segera berlalu dan kita diberikan keselamatan untuk semuanya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian di dalam video ini. Om Santi, 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 Om.